Kalau ada satu hal yang pasti dilakukan hampir semua orang Indonesia setiap hari, itu bukan bekerja, bukan juga makan, melainkan membayar pajak. Tanpa sadar, setiap aktivitas kita selalu diikuti oleh negara. Beli kopi sebelum berangkat kerja, ada pajak. Isi bensin agar motor bisa berjalan, ada pajak. Belanja kebutuhan rumah tangga, ada pajak. Bayar listrik, internet, belanja online, makan di restoran, bahkan ketika gaji akhirnya masuk ke rekening setelah bekerja sebulan penuh, negara sudah mengambil bagiannya lebih dulu. Kita mungkin tidak melihatnya secara langsung, tetapi negara selalu hadir di setiap transaksi yang kita lakukan. Dan anehnya, sebagian besar dari kita tidak pernah benar-benar mempermasalahkannya. Karena sejak kecil, kita diajarkan bahwa pajak adalah harga yang harus dibayar agar sebuah negara bisa berdiri. Jalan dibangun dari pajak, sekolah dibiayai pajak, rumah sakit, jembatan, polisi, tentara, semuanya hidup dari uang yang kita bayarkan. Selama bertahun-tahun, logika itu terdengar masuk akal. Tapi beberapa tahun terakhir, ada satu pertanyaan yang mulai muncul semakin keras. Kalau kita terus membayar pajak, kenapa hidup justru terasa semakin sulit? Harga kebutuhan pokok naik, rumah semakin sulit dimiliki, lapangan kerja semakin sempit, anak muda mulai menyerah membeli rumah, kelas menengah mulai tertekan, sementara hampir setiap minggu berita tentang korupsi, pembodosan anggaran, hingga proyek-proyek bernilai triliunan rupiah terus bermunculan. Dan lambat laun, masyarakat tidak lagi hanya mempertanyakan besarnya pajak yang mereka bayar. Mereka mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih besar. Sebenarnya, uang kita pergi kemana? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi jawabannya ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar menyalahkan pemerintah atau menyalahkan ekonomi global. Karena pajak sebenarnya bukan hanya soal uang. Pajak adalah soal kepercayaan. Setiap kali rakyat membayar pajak, ada sebuah kontrak yang tidak pernah ditandatangani, tetapi selalu dijalankan. Rakyat menyerahkan sebagian hasil kerja kerasnya. Sebagai gantinya, negara berjanji memberikan kehidupan yang lebih baik. Namun masalahnya, kontrak itu mulai dipertanyakan. Dan ketika masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, masalahnya bukan lagi soal berapa persen pajak yang dipotong. Masalahnya adalah apakah negara masih memenuhi janjinya. Lalu siapa yang sebenarnya harus disalahkan? Apakah Indonesia memang sedang menjadi korban krisis ekonomi global yang sedang melanda hampir seluruh dunia? Atau justru ada sesuatu yang salah dengan cara negara mengelola uang yang setiap hari kita bayarkan? Karena mungkin paradoks terbesar Indonesia bukanlah kita membayar pajak, tetapi kita mulai tidak yakin apakah pajak itu benar-benar kembali kepada rakyat. Kalau kita ingin menjawab kemana uang pajak pergi, kita harus mulai dari satu fakta yang sering dilupakan. Uang itu sebenarnya tidak pernah benar-benar menghilang. Setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat masuk ke kas negara, lalu dibagi ke berbagai kebutuhan untuk membayar guru, polisi, tentara, tenaga, kesehatan, subsidi listrik, bantuan sosial, pembangunan jalan, bendungan, sekolah, rumah sakit, hingga membayar bunga utang negara. Di atas kertas, semuanya terdengar masuk akal. Bahkan sebagian besar memang merupakan kebutuhan yang tidak bisa dihindari oleh negara sebesar Indonesia. Tetapi masyarakat tidak hidup di atas laporan APBN. Mereka hidup di dunia nyata. Yang mereka rasakan bukan angka triliunan rupiah, melainkan apakah jalan menuju rumah mereka masih berlubang? Apakah anak mereka masih harus berebut sekolah negeri? Apakah rumah sakit masih penuh antrean? Dan apakah mencari pekerjaan setiap tahun justru semakin sulit? Dan disinilah paradoks itu mulai muncul. Pemerintah dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus meningkat, anggaran negara terus bertambah, pertumbuhan ekonomi masih berjalan. Tetapi pada saat yang sama, begitu banyak masyarakat merasa kualitas hidup mereka tidak ikut membaik. Dua hal itu sebenarnya bisa terjadi bersamaan. Sebuah negara bisa memiliki penerimaan pajak yang besar, tetapi masyarakat tetap merasa tidak puas apabila hasilnya tidak benar-benar mereka rasakan. Karena pada akhirnya, rakyat tidak menilai negara dari laporan keuangan, mereka menilai negara dari pengalaman sehari-hari. Lalu datanglah berita-berita semakin mengikis kepercayaan itu. Kasus korupsi terus bermunculan, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik justru disalahgunakan. Program yang dijanjikan bahwa manfaat seringkali menuai kontroversi. Dan ketika masyarakat melihat miliaran rupiah, bahkan triliunan, hilang akibat korupsi, yang hilang sebenarnya bukan hanya uang negara. Yang ikut hilang adalah kepercayaan bahwa setiap rupiah pajak
benar-benar kembali kepada rakyat. Karena setiap kasus korupsi membuat masyarakat mulai berpikir, kalau uang sebesar itu saja bisa hilang, bagaimana dengan uang yang setiap bulan dipotong dari gajiku? Dan yang lebih menarik lagi, sebenarnya Indonesia bukan negara dengan tarif pajak paling tinggi di dunia. Bahkan jika dibandingkan dengan banyak negara maju, beban pajak Indonesia masih relatif lebih rendah. Namun mengapa masyarakat di negara-negara Nordik rela membayar pajak yang jauh lebih tinggi? Karena mereka melihat hasilnya. Pendidikan berkualitas, transportasi publik yang nyaman, layanan kesehatan yang mudah diakses, rakyat memang membayar lebih banyak, tapi mereka menerima lebih banyak juga. Dan disinilah letak paradoks terbesar di Indonesia. Bukan karena rakyat menolak membayar pajak, tetapi karena semakin banyak rakyat yang merasa hubungan antara apa yang mereka bayarkan dan apa yang mereka terima mulai tidak imbang. Dan ketika perasaan itu telah tumbuh, yang hilang bukan hanya uang negara, yang hilang adalah kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah aset paling berharga yang dimiliki sebuah negara. Tanpa kepercayaan, kebijakan yang sebenarnya baik akan selalu dicurigai. Program yang sebenarnya bermanfaat akan lebih mudah ditolak. Bahkan setiap kenaikan pajak, sekecil apapun, akan langsung dianggap sebagai beban, bukan sebagai investasi untuk masa depan. Dan pada akhirnya, negara bukan hanya kehilangan uang, negara kehilangan keyakinan rakyatnya. Tetapi, apakah semua ini berarti pemerintah sepenuhnya gagal? Ataukah kita memang sedang hidup di masa ketika krisis global dan persoalan dalam negeri datang bersamaan, sehingga keduanya saling memperparah satu sama lain? Karena mungkin jawaban sebenarnya tidak sederhana memilih salah satu. Kalau kita melihat semuanya dari awal, mungkin kita akan sadar bahwa pertanyaan kemana uang pajak kita pergi sebenarnya bukan inti persoalannya. Karena secara teori, kita sudah tahu kemana uang itu dialokasikan. Sebagian untuk pendidikan, sebagian untuk kesehatan, sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk subsidi, dan sebagian lagi untuk menjalankan roda pemerintahan. Persoalan sebenarnya bukan pada kemana uang itu ditulis dalam laporan negara. Persoalannya adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan hasilnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan disinilah paradoks terbesar Indonesia mulai muncul. Negara membutuhkan pajak untuk membangun, dan tanpa pajak tidak ada jalan, sekolah, rumah sakit, maupun pelayanan publik. Tetapi di sisi lain, rakyat juga membutuhkan alasan untuk terus percaya bahwa uang yang mereka bayarkan memang kembali kepada mereka. Ketika rasa percaya itu mulai memudar, pajak tidak lagi dipandang sebagai gotong royong membangun negara. Pajak berubah menjadi beban yang setiap bulan harus ditanggung, sementara manfaatnya terus semakin jauh. Dan ironisnya, hubungan seperti ini tidak dibangun dalam semalam. Kepercayaan tidak hilang hanya karena satu kasus korupsi atau satu kebijakan yang dianggap keliru. Kepercayaan hilang sedikit demi sedikit ketika masyarakat melihat pelayanan publik yang tidak kunjung membaik, ketika mereka membaca berita tentang penyalahgunaan anggaran, ketika mereka merasa biaya hidup terus naik, tetapi kualitas hidup tidak ikut meningkat. Lama-kelamaan yang berubah bukan hanya kondisi ekonomi, tapi cara masyarakat memandang negaranya pun ikut akan berubah. Mungkin karena itulah pertanyaan terbesar dalam video ini bukan lagi apakah Indonesia mengalami krisis global atau apakah pemerintah gagal. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana cara mengembalikan kepercayaan antara rakyat dan negara. Karena tanpa kepercayaan, sebesar apapun penerimaan pajak akan selalu terus kurang. Sebagus apapun, program pemerintah akan selalu dicurigai. Dan sebanyak apapun pembangunan dilakukan, masyarakat akan tetap merasa ada sesuatu yang tidak beres. Karena pada akhirnya, pajak bukan hanya soal uang. Pajak adalah cerminan hubungan antara rakyat dan negara. Ketika rakyat percaya, mereka akan rela berkontribusi karena yakin hasilnya kembali kepada masyarakat. Tetapi ketika kepercayaan itu mulai hilang, setiap rupiah yang kita bayarkan akan selalu diiringi satu pertanyaan yang sama. Apakah semua ini benar-benar untuk kita? Dan mungkin selama pertanyaan itu belum bisa dijawab dengan tindakan nyata, paradoks pajak Indonesia akan terus ada. Siapapun pemerintahannya dan apapun kondisi ekonomi dunia. Aneh memang, tapi inilah pajak di Indonesia.